Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang melimpah kepada kita dari awal kita lahir sampai hari ini, dan sampai salah seorang di antara kita wafat kelak. Terus saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia nikmat dari makanan, minuman, oksigen, pakaian, dan segala macam fasilitas sampai ajalnya datang. Dan juga tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala juga akan menyempurnakan nikmatnya bagi orang-orang yang beriman, dan semoga kita termasuk insyaallah dengan surga firdausnya atau di surga nanti yang abadi. Dan ini tentunya dikhususkan hanya orang-orang yang beriman, yang bakti. Dan saya yakin kita pun berkumpul pada hari ini karena bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah duhur yang diwajibkan, begitu juga kita melanjutkan dengan majlis ilmu kita. Tinggal bagaimana kita mempertahankan ini sampai wafat, sebagaimana Allah berfirman dalam dua ayat yang sangat masyhur, sering kami ingatkan di setiap kajian kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Dan juga dalam ayat yang lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian kita lanjutkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, bila Allah SWT mudahkan, kita lanjutkan bedah buku kita ya, 66 amalan pembuka pintu surga. Dan sudah kita jelaskan dari awal bedah buku ini, walaupun judulnya mungkin kesalahan dari penerbit 62, tapi kalau kita lihat daftar isinya ada 66 amalan pembuka pintu surga yang ditulis oleh Abdullah bin Ali Al-Ju'aithin hafizahullah. Dan tentunya kita kembali mengingatkan karena kemarin sempat libur akhir Ramadan atau di Ramadannya sampai juga di bulan Syawal, mungkin ada 2 pekan bahkan lebih kita sempat terputus dari ta'lim. Walaupun maksudnya di ta'lim yang di sini, kalau di tempat-tempat lain tentu tetap berjalan sesuai dengan jadwalnya. Maka kita ingatkan kembali bahwasanya amalan-amalan yang telah disebutkan, dan kita nanti akan masuk ke amalan tentang masalah solat, berhubungan dengan solat ya. Ini semuanya jangan hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, atau misalnya hanya sekedar dijadikan sebagai catatan atau hiburan saja, atau sekedar sesuatu yang terlintas ya, sebagai informasi yang dianggap kalau saya perlu saya pakai, kalau enggak gitu ya. Karena memang yang sedang dibahas adalah amalan-amalan pembuka pintu surga, artinya penyebab masuk ke dalam surga. Dan harusnya setiap muslim dan muslimah menjadikan surga target utamanya. Tidak ada target dalam hidup kita yang mengalahkan target masuk ke dalam surga. Karena memang itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita hidup beriman, beramal saleh, ujungnya dibalas dengan surga. Dan itu memang balasan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rahmat. Sebagaimana Allah berfirman kepada surga, sesungguhnya engkau adalah rahmatku, aku akan jadikan engkau sebagai balasan bagi orang-orang yang patuh. Dan Allah pun berfirman kepada neraka, sesungguhnya engkau adalah siksaanku, aku akan balas bagi para pembangkang. Jadi memang target kita adalah surga. Dan orang yang targetnya surga pasti hidupnya akan sempurna, karena dia akan berusaha beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Di antaranya tentu kepatuhan-kepatuhan kepada Allah SWT dalam hal ibadah. Juga dia akan menjauhi apa yang dilarang, baik itu berhubungan dengan larangan Allah seperti orang berzina atau riba dan sejenisnya, atau berhubungan dengan makhluk seperti menggibah, mencuri dan segala macam. Karena itu memang harus dijauhi agar kita termasuk ahli surga. Oleh karena itu amalan-amalan ini Bapak Ibu sekalian adalah amalan-amalan yang seharusnya dipelajari dan diterapkan, karena ilmu agama itu dipelajari, apalagi perintah Allah SWT untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Sementara dosa-dosa dipelajari tentunya untuk dihindari. Baik, kita mengingatkan kembali, kita masih berada di amalan ke-11 ya, yang di halaman 38 itu ya, itu judul induknya. Namun kita masuk ke dalam substansialnya. A-nya sholat 5 waktu sudah kita bahas. B-nya sholat subuh dan asar juga sudah kita bahas. Ini masih berhubungan dengan poin ke-11 ya, substansialnya. C-nya sholat sunnah rawatib juga sudah kita bahas. D-nya sholat sunnah setelah wudu juga sudah dibahas ya. Dan kita akan masuk sekarang di poin E. Berarti ini adalah substansial bahasan dari poin nomor 11 ya, yaitu mengerjakan sholat-sholat fardu dan sunnah.
Jadi sholat fardu sudah kita bahas, sekarang kita bahas sholat-sholat sunnahnya. Nah, di antara sholat sunnah yang mendatangkan, atau sholat secara umum sebenarnya mendatangkan sebab masuk ke dalam surga adalah seseorang sholat dalam kondisi khusyuk. Itu yang dibahas di poin E. Judulnya kata penulis, sholat 2 rakaat dengan hati yang khusyuk. Jadi yang sedang kita bahas masalah khusyuknya di sini. Kita baca dulu dalilnya. Dikatakan oleh penulis, diangkat oleh penulis di halaman 43 dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ah, thumma yaqumu fayusalli raka'ataini muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Artinya, tidaklah seorang muslim yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, ya, kemudian mengerjakan sholat sunnah. Sholat di sini sebenarnya dalam kurung ditulis oleh penulis sunnah. 2 rakaat dengan wajah tunduk atau khusyuk, ya, dan hati juga yang hadir atau khusyuk pada keduanya. Maksudnya 2 rakaat itu semuanya dari awal takbir sampai salam, melainkan dia pasti akan masuk ke dalam surga. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian, hadis yang mulia menyebutkan kepada kita bahwasanya begitu mudahnya seorang muslim masuk ke dalam surga, asal syaratnya dia beramal sesuai apa yang Allah telah perintahkan dan juga dicontohkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan dari sini keluarlah semua amal-amal yang tidak sesuai dengan panduan wahyu. Jadi tidak semua amal diterima oleh Allah, tidak semua niat baik juga langsung diterima oleh Allah, tapi sesuai dengan syariatnya, ya. Walaupun baik di mata kita, tapi kalau tidak baik di mata Allah atau melanggar syariat Allah tidak akan diterima. Kalau masih ingat, saya pernah sampaikan kejadian di masa Hasan Basri rahimahullah. Selepas sholat asar ada orang yang sholat 2 rakaat sunnah. Begitu salam, Hasan Basri rahimahullah sebagai ulama di situ dan dia kebetulan imam di masjid itu ingin mengingatkan. Tapi orang ini begitu salam sholat lagi 2 rakaat. Begitu mau diingatkan, habis salam sholat lagi 2 rakaat. Sampai 8 rakaat orang ini sholat. Itu pun dia masih mau berdiri sholat lagi. Maka Hasan Basri rahimahullah waktu sudah selesai 8 rakaat orang itu sholat, langsung dipegang tangannya lalu ditanya, "Kamu sholat apa?" Orang ini langsung marah dan mengatakan, "Apakah Allah akan hukum saya karena saya sholat?" Saya masa Allah marah gara-gara saya sholat? Kata Hasan Basri, Allah enggak murka, ya, enggak hukum kamu karena kau sholat, tapi Allah murka dan menghukummu karena kau buat sholat itu. Jadi tidak boleh orang mengarang-ngarang. Ibadah itu tauqifiyah. Maksudnya dia hanya boleh dikerjakan kalau ada dalil. Sudah ada dalil tidak boleh sama sekali. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu membuang-buang waktu, umur, harta, energi dan segala macam tidak ada manfaatnya. Fokus saja kepada ibadah yang diperintahkan, gitu ya. Kita langsung ambil dulu faedah dari hadis ini. Yang pertama, adanya anjuran agar setiap muslim fokus dan selalu fokus mengerjakan sholat wajib ataupun sunnah. Usahakan dia tidak memilah-milah. Jangan karena sunnah kemudian tidak dikerjakan. Ini pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu kalau masih ingat, ya. Banyak orang terkurung di definisi sunnah dari sisi fikih. Apa itu? Mengerjakannya dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Mereka kebanyakan ambil potongan akhirnya. Kenapa ibu tidak sholat duha? Kenapa ibu tidak sholat wajib, tidak sholat malam? Kenapa tidak puasa sunnah? Kenapa? Kan cuman sunnah. Bahasa kan cuman sunnah ini seakan-akan menganggap remeh karena dia mengambil akhir potongan definisi. Kalau ditinggalkan tidak berdosa. Kenapa tidak ambil potongan awalnya? Mengerjakannya berpahala. Kenapa enggak ambil ininya? Kenapa harus ambil akhirnya? Sebab yang diutamakan adalah mengerjakannya. Kalau ada seseorang sudah 10 tahun dia sholat duha misalnya, sementara temannya tidak pernah sholat duha sama sekali, tidak mungkin sama derajatnya di surga. Apalagi nanti timbangan amal di hari kiamat itu, ibadah-ibadah kita sifatnya akumulatif, digabungkan semuanya. Kadang-kadang syaitan mempermainkan otak kita, keadaan kita yang sudahlah, dia sholat duha 2 rakaat, kita anggap remeh 2 rakaat dan kita anggap ya sudah itu juga sunnah. Tapi kita lupa, ini sifatnya akumulatif. Ya, dia akumulasi nanti.
Kalau besok lagi dia sholat duha, kita katakan yang sama, kita tidak duha. Begitu seterusnya. Coba Bapak Ibu muhasabah, introspeksi diri. Kira-kira amalan-amalan apa yang selama ini kita lihat teman, pasangan kita atau siapapun mengerjakan, yang kita tidak kerjakan karena kita anggap itu adalah sunnah. Padahal sunnah pun adalah perintah agama. Ya. Dan amalan-amalan sunnah ini akan sangat besar manfaatnya, karena dia akan menolong kekurangan amal-amal wajib di timbangan amal. Dan kalaupun misalnya amal wajibnya sudah sempurna, maka tetap saja akan bermanfaat, memberatkan timbangan dan meninggikan derajat di surga nanti. Ya. Ingat hadis Nabi SAW, beliau mengatakan pada saat lihat bintang gemerlapan, nanti ya demi zat yang jiwaku dalam genggaman manusia, demi Allah, di surga kalian akan lihat istana-istana orang-orang di surga seperti kalian lihat bintang-bintang itu. Jauh sekali jaraknya, cuma kelihatan bercahaya tapi tidak tahu fasilitasnya apa. Maka para sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, apakah itu nanti istana para nabi-nabi? Kata Nabi SAW, bukan. Orang-orang soleh dari umatku. Maksudnya orang yang selalu tidak memilah-milah mana wajib, mana sunnah. Semuanya dikerjakan. Selama ada kesempatan, jangan ditunda, dikerjakan. Dan saya pernah juga titip pesan sebuah tips, itu yang saya jadikan dalam pegangan hidup saya adalah, kalau amalan yang di depan mata, ya, itu adalah anggap amalan terakhir. Mungkin itu terakhir kita kerjakan, habis itu kita meninggal. Jadi seorang muslim harus peduli. Dan saya pernah bilang waktu membahas masalah solat, Bapak Ibu ingin memperbaiki apapun, urusan akhirat dan urusan dunianya, maka mulai perbaikin dari solat, ya. Coba mulai dari solat, dan harus bertemu 3 hal, barulah kita bisa maksimal mendapatkan, yaitu tepat waktunya, tepat gerakan, dan tepat bacaan. Sebenarnya itu kesimpulan dari khusyuk, itu ya. Jadi kita mempertemukan tuh azan selesai, nggak ada aktivitas lain. Sesibuk apapun solat. Dan supaya tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam, wudunya sebelum azan. Nah, itu kita kerjakan. Kemudian gerakannya, nanti akan kita singgung juga dalam masalah kehusyuan. Betul-betul penuh dengan konsentrasi, ketenangan jiwa. Bacaannya pun tidak tergesa-gesa. Disimpulkan dengan istilah tuma'nina dalam buku-buku fikih. Ketenangan, ya. Maka itu dimasukkan dalam kewajiban sholat. Ya. Dan juga dalam hadis atau sebuah hadis disebutkan Nabi SAW kalau sedang menghadapi masalah maka beliau segera menuju ke sholat, itu ya. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, pentingnya seorang muslim menyempurnakan wudu. Wudu pun sama, jangan tergesa-gesa, karena sedikit anggota tubuh yang wajib kena air wudu tidak kena, maka rentetannya tidak sah juga sholatnya. Makanya dikatakan di sini tidak ada seorang muslim yang wudu dan dia menyempurnakan wudu. Betul-betul fokus gitu ya, menyempurnakan wudu. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya pentingnya seseorang itu khusyuk dalam sholat. Nah ini khusyuk di sini dikatakan dia muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhi. Dia betul-betul dalam sholat itu hadir ya dengan hati dan juga wajahnya gitu ya. Di sini terjemahnya terbalik ya, ditulis dengan wajah tunduk dan hati yang khusyuk. Sebenarnya kalau dari lafaz bahasa Arabnya biqalbihi wa wajhi, hati dulu baru kemudian wajah gitu ya, karena memang kekhusyuan itu sebenarnya dasarnya adalah dari hati manusia. Kemudian pelajaran yang terakhir yang keempat, kalau yang dikerjakan maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Tentu hadits ini pun berlaku pada sholat wajib dan juga sholat sunnah. Intinya sebenarnya bagaimana kita khusyuk ya dalam sholat tersebut. Baik, sekarang kita coba masuk, nanti ditandain, kita cuma bahas hari ini satu poin ini ya, karena membahas khusyuk ini butuh ya fokusan dalam bahasan, banyak hal yang perlu kita singgung. Nanti kita akan lanjutkan masih di poin nomor 11 dari 66 kiat membuka pintu surga itu, yaitu banyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nanti pertemuan akan datang, insya Allah kita akan bahas. Baik, sekarang kita masuk menjelaskan masalah khusyuk ini, karena ini membahas masalah khusyuk. Bisa kita lihat dalam banyak ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang khusyuk ini memang bagian daripada ibadah ya. Di antaranya Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Al-Anbiya ayat 90 berbunyi, Allah subhanahu wa ta'ala memuji para nabi-nabi yang dia dan istrinya, anaknya semua selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dikatakan innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ya.
Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka selalu berdoa kepada kami dengan berharap dan takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah. Nah, jadi di sini ada penyebutan tentang masalah khusyuknya, ya. Dan dalam ayat lain, jadi di sini kalau kita lihat urutan dalam ayat tadi Al-Anbiya 90 itu, ini sebenarnya kalau kita lakukan berurut ya seperti ini. Jadi mereka berlumba-lumba dalam kebaikan. Ini nomor satu. Setiap ada kesempatan beramal soleh tidak ditunda. Tidak tidak lihat dulu temannya kerjain nggak sih, boleh kerjain. Dia pokoknya selalu orang yang pertama mengerjakan. Itu namanya yusari'u fil khairat. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah. Selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan berharap dan takut. Apa maksudnya berharap? Berharap Allah kabulkan dan diikuti juga dengan rasa khawatir kalau sampai ada yang kurang sehingga tidak membuat dia diterima. Jadi kita berada di antara khauf dan roja namanya itu ya. Jadi dalam kondisi kita berharap Allah kabulkan dan kesangka baik kepada Allah kalau Allah akan berikan, namun kita juga tetap diikuti rasa khawatir jangan sampai ada yang kurang kita lakukan sehingga tidak bisa dikabulkan. Nah, dengan rasa takut gini nanti akan kita terus menjaga kualitas ibadah kita. Kemudian baru wa kanu lana khashiin, dan mereka itu adalah khusyuk kepada kami. Nah, kalau kita lihat urutan ayat ini sebenarnya seakan-akan ya khusyuk itu tidak bisa muncul begitu saja, dijadikan poin terakhir oleh Allah. Karena memang harus diikuti dengan hadirnya hati, keinginan-keinginan untuk mengerjakan banyak ibadah gitu ya. Nanti akan kita jelaskan insya Allah kiat-kiat khusyuknya. Sekarang kita masuk di ayat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala juga memuji laki-laki dan perempuan yang khusyuk dalam beribadah, terutama dalam sholat itu ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Surah Al-Ahzab ayat 35. Ayat ini berbunyi innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiin wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimat والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات a'addallahu lahum magfiratan wa ajran azima. Di sini ada potongan tentunya wal khashiina wal khashiat. Terjemahannya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin ya. Kalau ada yang tanya, Ustaz bedanya apa muslim sama mukmin? Orang muslim itu yang baru mengerjakan rukun Islam tapi belum menyempurnakan rukun imannya ya. Kayak orang yang baru masuk Islam. Pernah ada orang-orang Arab Badui datang, kemudian mereka mengatakan amanna, kami sudah beriman. Allah mengatakan kullan tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna walam yadkhul imanu fi qulubikum. Ya, katakan kalian baru masuk Islam sampai iman masuk dalam hati kalian. Jadi kalau orang muslim itu dia masih fokus kepada rukun Islamnya saja. Tapi rukun iman yang 6, Allah ada enggak sih? Malaikat catat enggak ya? Nah, gitu-gitu dia masih belum sempurna, maka itu masih muslim. Kalau tidak semua muslim itu mukmin, tapi semua mukmin pasti muslim. Kalau orang mukmin dia menggabungkan 5 rukun Islam, dia kerjakan ibadah-ibadahnya, sholat, puasa, zakat, haji, dan dia ikuti dengan ke-6 rukun imannya. Makanya di sini dibedakan ya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, dan laki-laki yang perempuan dan perempuan yang jujur ya. Qanit tadi itu adalah orang-orang yang terus saja continue mengerjakan ibadahnya. Di situ terjemahannya begitu ya. Kemudian as-sadiqina was-sadiqat adalah laki-laki dan perempuan yang jujur. Di sini dikatakan benar ya. Kemudian was-sabirina was-sabirat, laki-laki dan perempuan yang bersabar. Lalu disebutkan setelah sabar wal khashiina wal khashiat. Nah ini laki-laki dan perempuan yang khusyuk ya. Kemudian wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang dermawan ya.
suka bersedekah. Kemudian was-shaimina was-shaimat, laki-laki dan perempuan yang suka berpuasa. Wal hafidina furujan wal hafizat, laki-laki dan perempuan yang menjaga kesucian kemaluan mereka. Wadzakirin, maksudnya tidak berzina. Wadzakirina wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, dan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya. Allah akan menjanjikan buat mereka pengampunan dan pahala yang besar. Nah, dari semua sifat-sifat ini tentu yang paling baik semuanya kita miliki. Ya, semua kita miliki, artinya kita menjadi muslim yang baik, mukmin yang menyempurnakan rukun imannya, kemudian kita menjadi orang-orang yang selalu konsisten mengerjakan ketaatan, qanit, orang-orang yang selalu jujur dalam kehidupannya karena dia tahu Allah perintahkan. Itu yang keempat. Yang kelima, orang-orang yang sabar setiap ada ujian, tidak berkeluh kesah dengan lisannya, tidak emosional. Dia tahu Allah sedang menguji dia, maka dia introspeksi diri, dia beristighfar kepada Allah, minta jalan keluarnya. Kemudian juga orang-orang khusyuk. Nah, ini yang sedang kita bahas. Nanti kita sebutkan sebentar definisi dari ulama tentang masalah khusyuk ya. Kemudian orang-orang yang suka bersedekah. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah orang-orang yang suka berpuasa ya. Dan yang kesembilan adalah orang-orang yang menjaga kesucian kemaluan mereka, tidak berzina. Dan yang kesepuluh terakhir adalah orang-orang yang berzikir. Nah, jadi coba introspeksi diri, kira-kira mana poin-poin yang belum kita lakukan, maka kerjakan ya, kerjakan. Nah, salah satunya adalah di sini disebutkan orang-orang yang khusyuk. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2 Allah juga memuji salah satu penghuni ahli surga Firdaus, surga tertinggi, adalah orang yang khusyuk. Bahkan ini disebutkan di awal-awal, bahkan ayat 2-nya. Ayat 1 berbunyi qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Siapa mereka? Disebutkan ciri-cirinya dalam ayat-ayat ini. Nah, tapi sifat yang pertama orang mukmin disebutkan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka dalam salat mereka khusyuk. Mereka khusyuk gitu ya. Kemudian selanjutnya definisi sendiri. Khusyuk itu berarti dalam bahasa Arab ya as-sukun atau ketenangan. Ketenangan. Itu salah satu makna definisinya ya. Dan juga at-tazallul, merendahkan diri. Tenang sambil merendahkan diri ya. Ibnu Rajab, salah satu ulama, berkata tentang masalah khusyuk, asal sifat khusyuk adalah kelembutan, ketenangan, ketundukan, dan kerendahan hati, kerendahan diri dalam hati manusia kepada Allah Ta'ala. Jadi saya ulangi ya, kata Ibnu Rajab rahimahullah, asal sifat khusyuk itu, kalau kita mau memilikinya, dan akhirnya kita termasuk tadi yang dipuji-puji oleh Allah itu, dan semoga Allah berikan ya, adalah kelembutan. Kelembutan di sini bermula dari kelembutan kita dalam sehari-hari, dalam tutur kata, jamaan tangan, bermuamalah, kelembutan. Ya. Karena Allah hanya akan memberikan kelembutan dalam hati orang-orang beriman. Kemudian ketenangan, tidak tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, suka tergesa-gesa dalam menilai, mengambil keputusan. Ini bukan sifat orang khusyuk. Orang khusyuk itu betul-betul dia sangat tenang. Ya, sebelum mengambil keputusan dipikirkan dulu. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, sesungguhnya orang yang berakal adalah orang yang sebelum mengucapkan kata-kata dia pikirkan dulu. Ini benar atau tidak? Allah ridai atau tidak? Ya, nanti saya menyesal atau tidak? Itu semua masuk dalam masalah itu. Kemudian ketundukan, ketundukan dalam arti kata pada syariat Allah. Walaupun kita tidak suka, tapi Allah larang, kita tinggalkan. Walaupun kita tidak suka, tapi Allah perintahkan, kita kerjakan. Tunduk dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala itu ya. Dan diikuti dengan kerendahan hati ya. Tidak pernah sombong ya. Kata Ibnu Rajab lanjutannya, tak kala manusia sudah khusyuk, maka semua anggota badan akan ikut khusyuk, karena anggota badan selalu mengikuti hati manusia. Dan khusyuk itu ada di dalam hati. Khusyuk itu ada dalam hati. Jadi dia memang amalan hati. Amalan hati itu ikhlas, khusyuk, tawakal, ya.
takut kepada Allah, cinta pada Allah itu amalan hati. Kalau amalan hati ini kita maksimal, maka semua anggota tubuh bisa ikut. Ya. Sesuai dengan hadits Nabi SAW, ketahuilah di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Kalau dia baik, baik semua. Kalau dia buruk, buruk semuanya. Itu adalah hati manusia. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan, para ulama sepakat bahwasanya khusyuk tempatnya dalam hati, dan buahnya, tandanya itu akan kelihatan dengan anggota tubuh. Kalau orang sudah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah, tunduk kepada Allah pada syariatnya, selalu penuh dengan kelemah lembutan dalam bermuamalahnya, maka otomatis anggota tubuhnya yang lain akan ikut. As-Sa'di, salah satu ulama tafsir, berkata, khusyuk dalam solat adalah hadirnya hati seorang hamba di hadapan Allah dengan merasakan kedekatannya, ya, sehingga hatinya merasa tentram dan jiwanya merasa tenang, yang akan menghasilkan semua anggota tubuhnya juga ikut tenang, tidak berpaling kepada urusan lainnya, kemudian bersifat santun di hadapan Allah, ya. Walaupun tidak ada yang lihat, tidak ada manusia lihat, dia tahu Allah melihatnya. Tetap dia menjaga kesantunan, kesopanannya dengan menghayati semua ucapan dan perbuatan yang dilakukannya dalam solat, dari awal takbiratul ihram sampai salam. Maka dengan itu akan sirna bisikan-bisikan syaitan dan pikiran-pikiran buruk, dan itu adalah ruh dan tujuan daripada solat. Nah, ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, maaf, kata Syekh As-Sa'di tadi ya. Al-Baghawi, salah satu ulama lain, berkata, para ulama berbeda pendapat dalam makna khusyuk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menukil perkataan sahabat mulia ini, orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang selalu tunduk dan merendah diri kepada Allah Ta'ala dalam segala hal. Tidak hanya dalam sholat, tapi dalam segala hal dia tunduk, maka akan berefek pada ketundukan dan khusyuk juga dalam sholat. Al-Hasan Basri dan Qatadah rahimahumullah berkata, mereka adalah orang-orang yang selalu takut kepada Allah. Ini juga bisa dikatakan khusyuk, ya. Jadi kalau Bapak Ibu selalu takut pada Allah, kalau ada perintah tidak dikerjakan kita ketakutan, walaupun sunnah, ya. Para ulama salaf itu kalau ketinggalan satu sunnah, satu rakaat sunnah saja sudah ketakutan banget mereka, karena tidak bisa diperbaikin lagi kalau sudah ketinggalan. Apalagi kalau sampai berbuat pelanggaran, mereka sangat takut, ya. Sampai ada di antara mereka, ya, itu meninggal dunia karena mendengarkan ayat-ayat tentang hukuman dalam sholat sampai wafat, itu kan, pingsan dan kemudian meninggal dunia gitu. Kemudian ada salah satu ulama lain namanya Muqatil, berkata, mereka adalah orang-orang yang merendahkan diri kepada Allah. Mereka adalah orang yang merendahkan diri kepada Allah, ya. Ya, maksudnya sini tidak sombong gitu, ya. Jangan hanya karena diberikan sedikit kelebihan, paras wajah, fisik atau ilmu, harta, kemudian dia menganggap remeh orang lain, menghardik-hardik, menyalahkan, menghina dan seterusnya. Ini bahaya sekali. Mujahid juga berkata, khusyuk adalah menundukkan pandangan dan merendahkan suara. Menundukkan pandangan dari yang haram dan juga merendahkan suara. Dari semua ini tentunya, ya, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya khusyuk itu sebenarnya lebih kepada patuh dan tunduk kepada Allah secara global. Nanti dia akan berefek pada semua ibadah yang lain. Kayak orang lagi sholat, dia akan lebih konsentrasi dan tunduk kepada Allah. Dia lagi sedekah, dia tidak akan beranggap remeh orang yang menerima karena dia tahu ini sedang menjalankan perintah Allah. Dia baca Quran, tidak akan ada riya dan seterusnya. Semua ini adalah efek daripada kekhusyuan itu sendiri, ya. Baik, selanjutnya berhubungan dengan masalah khusyuk ini juga yang perlu digarisbawahi adalah pendapat lain juga ada di antara ulama yang seperti Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau menitik beratkan khusyuk itu adalah ruh dan inti dari solat. Siapa yang tidak khusyuk, tidak tunduk kepada Allah SWT, tidak menunjukkan bahwasanya dia sedang menghadap kepada Sang Raja, tidak takut dari dosa-dosanya, tidak berharap pahala yang maksimal, maka orang seperti ini akan hilang darinya solat itu. Tidak akan ada manfaatnya solatnya gitu, ya. Dan ini cukup banyak, ya, dalil-dalil dalam berhubungan dengan masalah ini, tapi di antaranya, ya,
ada hadis Nabi SAW dari hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi. Ada seseorang, kata Nabi SAW, tidak menyelesaikan solat kecuali hanya mendapatkan 10% ya, dari pahala solatnya saja. Tus'uha, ada yang mendapatkan cuma 9%. Thumnuha, ada yang cuma mendapatkan 8%. Kemudian sub'uha, hanya 7%, sudusuha 6%, khumusuha bahkan 5%, rubu'ha bahkan cuma 4%, wa thuluthuha atau cuma 3%. Ya. Maaf, saya ulangi lagi ya supaya lebih jelas. Ada yang selesai dari sholat tapi dia hanya mendapatkan 1/10, ada yang cuma 1/9, ada yang 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan ada mendapatkan setengah dari pahalanya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya orang sholat saja, walaupun bersebelahan, walaupun adik kakak, walaupun suami istri misalnya, atau sahabat dengan sahabatnya, itu akan ada perbedaan pahala. Tergantung kadar khusyuk dia, kehadiran hatinya, ketundukannya kepada Allah, gitu ya. Semua ini nanti akan kita sampaikan di kiatnya ya. Nanti akan kita sampaikan di kiatnya insya Allah bagaimana sebenarnya supaya kita bisa khusyuk. Ya. Dan juga ada disebutkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau ingin memberikan batasan tentang khusyuk orang beriman dengan khusyuk orang-orang munafik. Kalau dibahas dalam masalah solat misalnya, beliau mengatakan antara al-jasada khashian wal qalba laysa bi khashi'. Orang munafik itu kelihatan jasadnya seperti orang yang khusyuk, tenang gitu ya, tapi hatinya sama sekali tidak khusyuk. Lawannya berarti orang beriman selain jasadnya tenang, khusyuk, hatinya pun tetap khusyuk, gitu ya. Jadi sama dengan orang-orang munafik, kalau mereka senyum depan kita, belum tentu hatinya juga senyum. Sementara orang beriman justru dua-duanya. Apa yang nampak, kalau dia senyum ya dia senyum, hatinya pun begitu. Dia senang ya senang, kalau dia tidak suka, maka tidak ada yang disimpan dalam hati yang berbeda dengan apa yang nampak, gitu ya. Dan khusyuk ini sebenarnya asas daripada tumaknina solat. Sementara tumaknina adalah poin yang sangat penting ya, ketenangan dalam solat. Baik, sekarang kita masuk ke kiatnya. Bagaimana supaya kita bisa khusyuk? Yang paling pertama adalah kita harus lebih mengenal siapa yang sedang kita ya menghadap dan tunduk padanya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang tidak khusyuk karena belum kenal Tuhannya. Ya, dia belum kenal siapa yang dia berhadapan. Saya kasih rasionalnya. Coba Bapak Ibu bayangkan di hidupnya, mungkin ada dalam hidup Bapak Ibu, ada orang yang Bapak Ibu tuakan atau misalnya dihormati. Ya. Bagaimana kira-kira? Anggaplah sekarang presiden, kita diundang ke Istana Merdeka. Kira-kira bagaimana ibu dan bapak menjaga tutur katanya? Bagaimana bapak dan ibu menjaga penampilannya? Bagaimana menjaga sikapnya? Bagaimana kita menepis semua hal-hal yang kira-kira bisa menjadi penilaian negatif. Nah, itu manusia. Sebenarnya banyak orang justru dia lebih khawatir dengan manusia. Dia lebih menghormati, memuliakan dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti, kalau ketemu dengan presiden, kira-kira Bapak Ibu sekalian, Anda akan pakai baju tidur Anda? Atau Anda akan pakai sandal jepit? Ya, misal. Atau misalnya kalau Anda ingin memberikan hadiah, presiden titip pesan, Bapak Ibu saya undang ya ke Istana Merdeka, tolong bawain saya buah. Kira-kira Bapak Ibu beli buah di mana? Di pasar kaki lima kira-kira? Atau Anda akan beli buah jeruk atau buah yang lainnya atau asal-asalan, atau Anda akan cari supermarket atau toko terbaik, toko buah, dan kita cari kualitas yang paling bagus, plus lagi kita kasih di keranjang, dikemas yang bagus, bener gak? Sekarang pertanyaannya, kalau Bapak Ibu memberikan kepada kedua orang tuanya, memberikan kepada fakir miskin, itu kan sebenarnya di jalan Allah. Kenapa kalau di jalan Allah tidak dikasih yang terbaik? Ya. Kenapa kalau orang tua kita minta kita nggak kemas dengan baik? Kenapa kalau kita kasih orang miskin asal-asalan? Kenapa kita kalau sholat malam, pakai mukena yang belum dicuci pun tidak masalah? Ya.
sejadahnya kotor, tidak pakai sejadah pun tidak masalah, baca ayat ngerti nggak masalah. Ini yang jadi masalah, ini tidak mengenal, dia tidak mengenal. Nah, harusnya Allah Azza wa Jalla jauh lebih kita muliakan dibandingkan makhluk-makhluk ini, gitu kan? Harusnya seperti itu. Oleh karena itu, para ulama salaf, mereka betul-betul kalau berhadap dengan Allah itu memberikan yang terbaik. Imam Abu Hanifah rahimahullah itu terkenal sekali suka pakai baju bersih, wangi banget. Kalau ketemu sama murid-muridnya, pergi pengajian, ketemu di jalan, orang selalu tahu ini orang bersih dan rapi. Dan beliau memang seorang ulama dan seorang pengusaha sutra terkenal waktu itu ya. Satu waktu murid-muridnya ngomong waktu dia lagi lewat, ini imam itu kayak kita kiai atau ustaz, imam ini maksudnya Abu Hanifah, kalau ketemu kita saja begini rapinya, begini wanginya, bagaimana kalau dia ketemu sama Tuhannya? Kata Abu Hanifah, saya pun tersentuh dan merasa malu, karena kadang-kadang di rumah, kalau kita misalnya ibu-ibu lagi pakai baju daster atau pakai baju tidur, mau sholat tinggal ambil mukenanya mungkin juga sudah kusut atau berapa hari belum dicuci, enggak apa-apa deh ya. Nah ini awal titiknya, awal titik kekhusyuan sudah terganggu di situ. Karena kita menganggap remeh kalau kita akan ketemu sama siapa. Maka Abu Hanifah rahimahullah mengkhususkan baju khusus untuk sholat. Yang bersih, yang paling bagus, yang kira-kira kalau dia mau pakai depan raja mana, dicari yang lebih bagus lagi itu yang dipakai sama dalam sholatnya. Itu contohnya. Jadi kita pakai, kalau perlu dikhususkan baju khusus. Dan memang kita peduli dengan ini. Ini titik tolok ukur awalnya khusyuk atau tidak. Kita peduli nggak? Kita akan bertemu dengan Allah Sang Raja dengan penampilan terbaik. Makanya dianjurkan wudu. Satu tetes kencing aja batal sholatnya. Kita disuruh bersiwak atau sikat gigi gitu kan. Dan di rumah ibu-ibu boleh pakai parfum. Di mukenahnya, di sejadahnya, kan yang dilarang itu kalau keluar rumah. Ya. Tapi kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala enggak. Kenapa nggak beli mukena terbaik? Kenapa nggak pakai sejadah terbaik? Ya. Ada orang subhanallah bahkan sengaja pada saat mau sholat itu mandi dulu supaya bersih menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seperti itulah. Imam Malik rahimahullah, salah satu ulama madhab ya, gurunya Imam Syafi'i, itu Bapak Ibu sekalian kalau mau ngajar hadis kayak gini, kita mau pengajian belum mandi dulu, belum pakai baju terbaiknya, belum pakai wangi-wangian. Kalau ditanya kenapa, dia mengatakan karena saya akan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Begitu luar biasa mereka memuliakan ya. Dan Allah mengatakan, wa man yu'azzim hurumatillah, dalam ayat itu dikatakan, dan barang siapa yang mengagungkan ya syiar-syiar agama Allah ini ya, fa inna min taqwal qulub, dia termasuk dari bagian ketakwaan dalam hati ya. Nah, itu hal-hal yang kecil begitu. Bagaimana kita memuliakan mushaf ya, Al-Quran, memang betul-betul kita jaga dengan baik membacanya. Bagaimana kalau kita zikir, konsentrasi, gitu-gitulah ya. Semua itu masuk dalam titik awalnya. Jadi pengenalan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah bagian daripada awal titik kekhusyuan. Nah dari sini ada poin yang harus digarisbawahi. Bagaimana caranya lalu kita supaya bisa mengenal Allah? Ya belajar. Makanya ilmu yang paling dasar yang harus dipelajari adalah akidah, tauhid, beriman kepada Allah SWT. Kita lebih mengenal Allah. Bapak Ibu usahakan sering mendengar ceramah-ceramah tentang masalah akidah. Ceramah kami banyak sekali. Saya sudah pernah sampaikan, di antaranya ibu dan bapak bisa melihat di playlist YouTube kami itu judulnya, ini pilihan-pilihannya ya, itu kenalilah Tuhanmu engkau akan bahagia. Judul itu ceramah mungkin sekitar 2 jam, itu cukup panjang. Kenalilah Tuhanmu engkau akan bahagia. Ada judul yang lain, saudaraku ini rahasia rezekimu, berbicara tentang masalah tauhid, akidah ya. Kemudian ada juga tentang masalah keyakinan, yakin Allah ada, saudaraku inilah pondasi agamamu. Itu semua judul-judul ceramah sudah ada ya, contoh-contohnya, dan masih banyak yang lain tentunya yang bisa didengar ceramah-ceramah ini supaya kita lebih hadir. Oh ya, ya Allah ada. Lalu kita dengar juga kisah-kisah orang-orang saleh. Kami sudah angkat lebih dari 50 kisah sahabat. Semua ada di YouTube. Dari Abu Bakar, ya, Umar, Uthman, Khulafaur Rasyidin, dan 10 orang sahabat masuk surga. Bahkan sudah ada sahabat-sahabat yang lain. Rata-rata mereka itu adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah SWT. Kita sudah jelaskan biografinya, kemudian kita juga sudah jelaskan bagaimana ibadahnya mereka, ya, bagaimana mereka istiqomah sampai wafat, ya, dan insya Allah kita juga sekarang sudah menyelesaikan kisah para nabi-nabi. Baru kemarin hari Sabtu kita bahas tentang Nabi Ishak dan Yakub alaihissalatu wassalam.
Dan kita akan lanjutkan terus estafet tablik akbar sahabat dan Nabi ini di Blok M Square di setiap Sabtu pekan kedua gitu ya. Yang bisa hadir online, offline silakan, yang tidak bisa minimal online gitu ya. Luput pun insya Allah sudah ada di YouTube. Nah ini semua perlu kita dengarkan, kita peduli ya. Karena memang Nabi SAW berdakwah Bapak Ibu sekalian ya, di di Mekah itu ya. Itu 13 tahun dan 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah itu. Selama 10 tahun pertama dari 13 tahun itu belum ada perintah zakat, sholat itu datangnya diperintahkan secara umum ya buat orang itu di tahun 11 masa kenabian terjadi Isra dan Mi'raj. Sebelumnya belum ada perintah sholat 5 waktu. Masih ada sholat malam, itu juga dikerjakan oleh Nabi SAW itu ya. Kemudian puasa Ramadan itu juga nanti tahun 2 Hijriah, pas di perang Badar ya, terjadi perang Badar. Zakat juga nanti di Madinah, haji nanti di Madinah, jihad nanti di Madinah. Jadi di Mekah itu apa kira-kira dakwah Nabi SAW selama 10 tahun itu akidah, tauhid ya. Betul-betul kita mengenal Allah SWT sebagai Tuhan, sehingga kita betul-betul khusyuk dan tunduk kepadanya, dan kita tidak akan bergantung kepada selain Allah. Saya pernah sampaikan ya, kalau Bapak Ibu sedang sehat ya, seperti sekarang Masya Allah punya segala macam kesehatan, dan kalau tidak kita nggak mungkin jalan ke sini gitu ya. Makanan ada, minuman ada, segala macam. Kita harus tahu yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan makanan, minuman dan nikmat itu semua Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang ada masalah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan juga semua permasalahan itu adalah Allah, yang bisa berikan jalan keluar hanya Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, mintalah kepada Tuhan kalian walaupun sampai tali sendal kalian. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, mintalah walaupun tali sendal kalian. Tali sendal itu di masa dulu sendalnya orang-orang itu dia kulit bagian bawah terus sisanya tali dililitin, itu murah sekali. Sampai diminta agar kita terbiasa bergantung dan manja kepada Allah dengan bergantung dan yakin Allah itu akan memberikan ya, Allah akan memberikan. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan sesungguhnya Allah sangat mencintai dan menyukai hamba yang mulihin fid du'a, betul-betul mereka itu gigih dan ngerengek betul minta sama Allah SWT, selalu merasa Tuhannya ada dan Allah akan berikan kepada dia. Nah itu juga poin penting ya. Jadi bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dulu, dan insya Allah dengan seringnya dengarkan kajian-kajian, maka iman kita akan bertambah. Lama-lama kalau makin kuat pengetahuan kita kepada Allah, seperti Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sungguhnya yang khusyuk kepada Allah itu adalah para ulama ya. Kenapa para ulama? Ulama itu tidak harus dibayangkan seorang alim yang kaya sekali dengan ilmu. Bapak Ibu kita semua bisa sampai ke derajat, tapi walaupun bertahap, karena alim pun itu level-levelnya banyak. Ya. Di masa Nabi SAW kalau ada sahabat yang sudah tahu Al-Baqarah aja dianggap itu orang yang luar biasa pemahamannya. Jadi orang yang sudah mulai punya ilmu agama itu bertambah imannya kepada Allah, makin mulai lebih khusyuk kepada Allah. Makanya kita jadi khawatir kalau tidak mengerjakan ibadah, atau kalau ada maksiat kita ketakutan. Nah itu semua tanda-tanda awal khusyuk karena punya ilmunya. Makin dalam kita belajar ilmu berhubungan dengan Allah SWT, maka makin tunduk. Nah seperti itu. Ini yang pertama. Jadi selalu kita memperdalam dan mempelajari tauhid, pengesaan kepada Allah SWT. Yang kedua, kita harus mengikuti semua ya, tata cara yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan ini yang saya sering sampaikan tadi, 3 hal di poin kedua ini ya. Selalu tepat waktu, selalu tepat gerakan, selalu tepat bacaan. Jadi ingat, kalau mau khusyuk, salah satu kiatnya adalah harus Bapak Ibu sudah persiapkan diri sebelum azan. Terutama kalau lagi di mall ya, saya sering lihat itu kalau maghrib, kadang-kadang kalau saya kebetulan ada hajat, kemudian masuk ke mall, saya lihat antri panjang. Kenapa? Karena memang azan baru ke tempat wudhu, antrilah. Jadi kalau sudah tahu tempat itu ramai, musolanya kecil, ya udah setengah jam sebelumnya. Ya, apa ruginya setengah jam sebelumnya sudah wudhu? Saya berapa kali masuk di musola mall setengah jam tidak ada yang antri itu. Ya, bahkan kita laki-laki itu masih bisa masuk di saf awal. Tapi semua yang terlambat ini memang karena dasarnya dianggap remeh sama dia. Coba kalau janjian sama presiden, mau telat nggak? Nah masalahnya itu. Ya, kalau sama Allah kenapa telat? Selalu kita anggap kan waktu masih panjang. Jangan begitu. Karena beda orang yang menghadap di awal waktu dengan orang yang menghadap di waktu kedua, di waktu ketiga, beda.
Allah menilai orang ini patuh nih. Nah, gitu ya. Jadi memang harus kita sudah wudhu sebelumnya. Paling bagus lagi, lebih bagus kalau wudhunya bisa bertahan. Misalnya Bapak Ibu sebelum ke mall sudah wudhu gitu ya. Maaf, ini sering keluar angin, kebelet kencing, ini kadang-kadang persepsi juga. Ya, sugesti dalam diri. Kayaknya saya tidak bisa tahan kencing. Ya sudah, itu jadi kehidupannya. Kayaknya saya nggak bisa tahan angin. Saya kadang-kadang keluar kajian begini sampai menjelang maghrib, masih wudhu yang sama. Nggak ada sesuatu yang membuat, kecuali memang urgen gitu ya. Mungkin ini saya melihat ada was-was. Saya berapa kali coba sampaikan ini secara motivasi kepada jemaah haji umrah Bapak Ibu. Nanti ya, kita sudah ada kesempatan wudhu di atau kamar mandi di Madinah, di stasiun kereta karena kami naik kereta ke Mekah. Di keretanya tiba di stasiun Mekah, ya itu terakhir ya. Kadang-kadang kami masih kasih kesempatan lagi di hotel, di reception hotel ada kamar mandi sebelum masuk tawaf itu ya. Karena biasanya kami kalau di Uhud itu masuknya tawaf itu di siang hari habis duhur. Jadi dari Madinah naik keretanya jam 8 pagi sehingga habis duhur asar sudah selesai umrohnya. Tapi saya bilang Bapak Ibu sekalian niatkan ya tidak batal wudu. Sugestinya itu karena niat itu kan sugesti. Subhanallah banyak jemaah yang jalankan sampai selesai umroh. Ya Ustaz ya saya nggak batal wudu, di Indonesia saya nggak bisa tahan kencing. Ini sebenarnya tergantung kebiasaan orang. Saya tidak bicara orang kalau kebetulan memang dia banyak minum air mungkin pas itu. Tapi kalau orang selalu aja was-was ini jangan. Ya. Nah ini juga termasuk poin yang harus diperhatikan. Jadi kiat kedua ini ada 3 bagian. Kita tepat waktu artinya sebelum waktu sholat sudah siap. Udah wudu. Ya udah siap, jadi begitu azan Bapak Ibu sempat menjawab muadzin ya, karena kata Nabi SAW kalau kalian dengarkan azan jawablah yang diucapkan. Ibnu Qayyim memasukkan ini salah satu kiat khusyuk adalah bagaimana seseorang itu jawab azan sehingga dapat pahala. Dan kata Nabi SAW ya, kalau kalian sedang mendengarkan, siapa yang mendengarkan azan lalu dia mengatakan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, gitu ya. Ini ada perintah Nabi SAW dan itu diucapkan pada saat 2 kalimat syahadat sedang dikumandangkan muadzin, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, gitu ya. Kata Nabi SAW orang yang baca ini maka diampuni dosanya yang lalu. Nah ini luput kalau orang dengar azan dia tidak mau dengar, ya sudahlah azan tidak dipedulikan gitu ya. Nah ini contohnya. Kemudian juga kalau kita di awal sebelum azan sudah siap-siap kita bisa jawab muadzin. Kata Nabi SAW lanjutannya, dan kalau selesai azan bacalah salawat kepadaku karena siapa yang baca salawat kepadaku sekali Allah akan salam kepadanya 10 kali. Ya. Kemudian kata Nabi SAW minta wasilah untukku. Ya. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Bapak Ibu usahakan jangan ada satupun azan dari 5 azan sehari kecuali harus ikut. Sayang ini luput ya. Coba introspeksi diri selama ini azan itu semua 5 waktu azan kita dengarin nggak? Kita jawab nggak? Karena kalau tidak berarti ada yang luput ya mendapatkan keutamaan ini. Kata Nabi SAW dan siapa yang minta wasilah untukku dia akan mendapatkan syafaatku. Nah kemudian kita kalau di awal waktu nih ya, kalau kita wudhu sebelumnya, kita udah berdiri di sejadah kita untuk sholat, di musola kah, di masjid kah, atau di rumah, kalau ibu pun di rumah misalnya, maka kita kalau sudah di depan sejadah, di atas sejadah kita bisa jawab muadzin, ya. Kemudian kita bisa sholat qobliyah, kita bisa berdoa antara azan dan iqamah mustajab, kita bisa takbiratul ihram pertama imam. Yang kata Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 hari. Ya, kali 5 waktu sholat ya, berarti 200 sholat nih, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya, ibu-ibu pun bisa kerjakan di masjid atau di musola ya. Nah, kalau tidak mungkin sholat berjamaah minimal di rumah, minimal yaitu imam Allah Akbar kita Allah Akbar. Itu kalau 40 hari dijamin selamat dari neraka dan sifat kemunafikan. Jadi usahakan ini dijalankan walaupun sekali seumur hidup. Ada 40 hari jadwalin. 1 bulan tambah 10 hari gitu ya. 40 hari betul-betul luput dari segala macam kelalaian dari masalah sholat. Ini juga masuk dalamnya nih ya. Saya pernah berbagi cerita dan ini kisah nyata di Saudi. Ada satu anak muda pernah melamar anak seorang syekh. Dia mau menikah laki-laki ini, tapi syekhnya lihat orang ini kayaknya tidak terlalu agamis. Dan dia tahu, syekh ini tahu anaknya dia sangat agamis gitu ya.
Cuma dia juga nggak mau nolak lamaran orang ini. Lalu dia bilang, syekhnya kebetulan imam masjid di situ, dia bilang, saya mau terima lamaran kamu tapi dengan syarat kamu selama 40 hari ada di belakang saya. Saya Allah Akbar, kamu juga ada di situ. Anak muda itu cerita, dia bilang seminggu pertama saya riak. Saya datang hanya karena mau nikah. Saya datang hanya karena supaya syekh ini yang calon mertua saya lihat saya. Tapi dia bilang setelah lewat seminggu, mulai 8 hari, 10 hari, 2 minggu, saya kok merasa nyaman banget. Sampai pada tingkat 40 hari, saya betul-betul jalankan. Saya sudah tidak peduli lamaran saya diterima atau tidak, tapi saya sudah merasa sangat nyaman dengan sholat di awal waktu. Berarti memang 40 hari ini salah satu kuncinya gitu ya, supaya orang betul-betul dia istiqomah, konsisten mengerjakan sholat itu. Kemudian yang kedua, tadi tepatnya ya, baca gerakan dulu ya. Jadi tenang sekali. Saya pernah bilang kalau masih ingat di kelas kita ini, Bapak Ibu usahakan ada jeda 1 detik aja. Contoh misalnya, Allahu Akbar. 1 detik aja dulu. 1 detik hitung 1, baru baca iftitahnya. 1 detik aja. Setelah selesai iftitah, selesai 1 detik baru pindah Al-Fatihah. Per ayatnya kasih jeda 1 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tenang dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah, Malikum dunia kan. Apa yang dibacain? Tiba-tiba sudah waladhdallin. Nah, gimana cara? Kira-kira kalau menghadap presiden mau ngomong gitu gak kayak orang kumur-kumur? Diusir gitu. Gitu kan? Nah, itu contohnya. Jadi coba kasih jeda sedetik saja. Ya. Kalau kita mau ruku nih sudah selesai, misalnya kita baca minal jinnati wan nas. 1 detik aja dulu, baru Allahu Akbar. Jangan minal jinnati wan nas lagi ruku. Selesai dulu, sudah selesai minal jinnati wan nas, 1 detik aja, baru ruku Allahu Akbar. Kasih jeda 1 detik lagi, baru baca Subhana Rabbil Azim. 1 detik lagi, Subhana Rabbil Azim. Nafas saja dulu. Apa yang dibaca? Enggak jelas. Ya. Sudah enggak jelas sebutnya, gitu kan? Kadang-kadang belum selesai, baru yang kedua sudah Sami Allah liman hamidah. Ini gimana ini? Ini pertemukan saya dengan titik tadi, kalau kita ngobrol begini sama orang yang dituakan atau dimuliakan, diusir, kita nggak akan didengar. Gimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya tidak mengenal Allah ini nggak bisa, gitu kan? Ya coba kasih jeda 1 detik itu, semua 1 detik ya, semua bacaan sampai salam, 1 detik aja. Begitu selesai juga Subhana Rabbil Azim, 1 detik, Subhana Rabbil Azim. Tenang dulu 1 detik, baru Subhanallahil azim 1 detik lagi. Sebelum berdiri juga Sami Allahu liman hamidah, tenang dulu 1 detik, baru Sami Allahu liman hamidah 1 detik dulu. Baru Rabbana walakal hamd mil'as samawat mil'al ardi, tenang gitu. Mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dan banyak riwayat itu bisa membaca li rabbil hamd dan banyak bacaan-bacaan dalam i'tidal. Makin banyak kita hafal, makin banyak kita baca, makin bagus. Mau sujud, tenang dulu 1 detik setelah baca, baru Allahu Akbar. Sudah sujud 1 detik ya dulu, baru Subhana Rabbiyal A'la. Tenang 1 kali, baru Subhana Rabbiyal A'la. Begitu terus sampai 3 kali. Sebelum bangun juga dari sujud ke duduk dulu, tenang dulu 1 detik, baru Allahu Akbar. Di antara doa-doa ini penting ya. Doa di antara 2 sujud, itu Bapak Ibu sekalian permintaannya luar biasa tuh. Rabbi gfirli, ampuni saya, warhamni, kasihani saya, wajburni, penuhi kebutuhan saya. Ya. Wahdini, berikan saya hidayah, wa'fu anni, maafkan. Banyak banget doa-doa. Jadi Bapak Ibu, per doa ini itu ada permohonannya. Kalau kita nggak konsentrasi, nggak sopan sama Allah, gimana Allah kasih? Kalau kita cuma bilang Rabbi ghfirli warhamni, itu yang konsentrasi, itu yang Allah kasih. Tapi wajburni wa'afuni wa'afini, semua ini nggak fokus, maka nggak dikasih sama Allah. Sayang gitu. Itu kan setiap potongan doa itu permintaan. Benar nggak? Nah, harus kita fokus. Kita bilang sama presiden, Pak, tolong bebasin tanah saya yang di sana. Misal, kita pasti tenang dulu tuh. Nah, kemudian ada juga yang di sana saya butuh dibantu. Kan tidak mungkin kita langsung tumpukin semua tanpa koma dan titik, ya, nggak bisa itu. Itu contohnya. Nah ini sama. Jadi ini istilah saya, salah satu kiat gerakan khusyuk yang benar 1 detik. Kasih 1 detik itu. Ya. Sama dengan yang selanjutnya adalah tepat bacaan. Nah sama, ini kurang lebih tepat gerakan bacaan ini tadi. Kalau saya sih tenang aja bacanya dan kasih jeda 1 detik per setiap bacaan.
berayat, berzikir, berdoa, semuanya sama. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, menepis semua waswas syaitan. Menepis waswas syaitan, karena syaitan akan datang menggoda manusia, ya. Yang kita sudah tahu dalam surah An-Nas, min syarril waswasil khannas. Jadi dari bisikan syaitan yang biasa tersembunyi, ya. Biasanya waswas syaitan ini masuk, Bapak Ibu sekalian, pertama sekali, ya, itu kepada orang ahli maksiat. Ya. Apakah orang yang kuat imannya nggak digoda syaitan? Syaitan nggak bisa goda. Syaitan itu ibarat ular. Kalau Bapak Ibu tidak punya tameng sama sekali, tidak ada pagar atau apa gitu, dia akan mudah menyerang kita. Ini tandanya tidak ada keimanan sama sekali. Nggak peduli, nggak pernah mau belajar agama, nggak pernah mau tahu benar nggak sholatnya, apa nggak mau tahu, bacaan-bacanya benar atau tidak mau tahu. Ini orang seperti antara dia sama ular itu nggak ada tameng sama sekali. Tapi kalau orang sedikit punya ilmu, sedikit dia hadir, kadang-kadang tidak. Ini seperti orang yang punya pagar kayu rapuh, bisa dipatok oleh ular, bolong, bisa diganggu dia. Tapi kalau orang punya iman yang kuat, itu seperti baja. Ularnya kalau patok itu giginya patah. Itu bisa, ya. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wahai Umar, wahai Ibnu Khattab, sungguhnya kalau syaitan lihat kau jalan di sebuah lembah, dia akan cari lembah lain. Umar nggak lihat syaitan, tapi syaitan kalau lihat Umar takut. Kenapa? Karena kekuatan imannya kepada Allah SWT. Jadi sebenarnya syaitan itu akan menguasai orang-orang yang justru banyak dosanya. Makanya ulama anjurkan kiat khusyuk adalah berbanyak istighfar, taubat kepada Allah, menutup semua pintu-pintu pelanggaran. Ini di kiat nomor 3-nya ini. Jadi menepis waswas syaitan, dan yang paling dasar dalam menghilangkan waswas syaitan adalah jauh dari dosa. Ya. Ini salah satu poin yang perlu untuk digaris bawahi. Subhanallah, saya pernah punya pengalaman pribadi, Bapak Ibu sekalian. Itu saya masih SMA di Madinah. Hanya sekedar gambaran saja. Madinah itu, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kami tumbuh besar di situ tuh. Betul-betul mungkin yang sudah pernah ke Madinah tahu, ya. Semua perempuan berhijab, ya. Bahkan mayoritasnya pakai cadar gitu, ya. Tidak ada umumnya di jalan itu, di mall pun, coba lihat mall-mallnya, tidak ada musik, perempuan semua berhijab, orang datang cuma belanja hajat pulang. Hiburan kami dulu tuh di kampus dari biasanya kami istilahkan dengan gabungan mim, ya. Mim itu masjid, madrasah, dalam bahasa Arabnya mal'ab, gitu-gitu, ya. Kami cuman ke masjid, ke sekolah, ke lapangan olahraga, mat'am, ke restoran kampus, dan semua di kampus kami laki-laki semuanya. Jadi betul-betul terjaga gitu lingkungannya, ya. Alhamdulillah sangat terjaga. Hiburan kami dari kampus, habis asar disiapin bus untuk ke Masjid Nabawi. Kita bisa hadiri sholat maghrib isya, dan bisa hadiri halaqah ulama habis isya, dijemput lagi nanti. Begitu itu setiap hari. Kita belajar olahraga, terjaga sekali gitu. Subhanallah, satu waktu saya pernah duduk di masjid kampus, dari habis duhur, habis ujian, besok mau ujian lagi, ada salah satu bagian grammar bahasa Arab namanya balaghah gitu, ya. Ini butuh hafalan kuat memang gitu, ya, dan pemahaman, konsentrasi. Subhanallah, saya pelajari dari habis duhur sampai menjelang maghrib, itu saya belum paham-paham. Nih gimana nih besok mau ujian gitu. Ada masalah apa nih gitu. Saya ingat sekali, saya telepon sahabat dekat saya. Waktu itu masih tahun 90-an, belum ada handphone, pakai telepon koin gitu. Saya masih telepon ke rumahnya beliau. Kemudian saya tanya, ada waktu nggak untuk datang ke kampus? Kok saya dari tadi baca buku nggak paham-paham nih? Udah bawa, oke. Kebetulan beliau memang kakak kelas saya dan dia cum laude, itu sahabat dekat saya sampai sekarang. Alhamdulillah beliau sudah profesor di Madinah dan sahabat, masih bersahabat sama kami. Lalu saya tadi datang, saya bilang ini apa masalahnya? Kebetulan sahabat saya bernama Muhammad. Saya, Muhammad, apa masalahnya? Dia senyum lalu saya mengatakan, Khalid, kok masih ada wudu? Waktu itu pas sudah sholat maghrib. Saya juga sudah sholat ba'diyah isya, ba'diyah maghrib. Dia bilang, coba sekarang masih ada wudu, ada, coba sholat, ya. Niat dia dalam hati untuk taubat kepada Allah. Padahal waktu itu saya ceritakan, ya, kondisi kita sangat terjaga, ya. Ya sudah, saya sholat 2 rakaat. Subhanallah, habis sholat 2 rakaat, antara maghrib isya saja saya selesaikan baca satu buku itu. Ini 2 kali itu terjadi, saya pernah rasakan. Satu waktu juga materi yang lain. Padahal ini dalam kondisi kita. Bagaimana kalau kita memang kayak di Indonesia sangat terbuka, banyak pelanggaran, pelang-pelang
macam-macam di pinggir jalan sana bisa, itu lebih harus banyak beristighfar dan tobat kepada Allah gitu ya. Karena pintu-pintu dosa ini sangat terbuka dan dia menjadi penghalang-penghalang kehusyuan itu. Saya satu waktu juga pernah ke Masjid Nabawi. Saya sama beberapa teman orang Indonesia habis ujian waktu itu di waktu yang lain, di tahun yang lain gitu ya, kejadian yang lain. Kemudian saya duduk dari habis duhur, habis ujian, langsung kejar ke Masjid Nabawi supaya dapat sholat duhur di Masjid Nabawi sama teman-teman mahasiswa. Kami duduklah, rencananya nanti sampai Isya ada bus kampus datang jemput baru kami pulang. Saya coba duduk baca, kok nggak masuk-masuk, nggak paham-paham dari duhur sampai menjelang maghrib. Terus saya bilang, padahal teman-teman, ada sebagian teman-teman alhamdulillah dari Indonesia yang belajar juga sama saya gitu pada saat itu. Kami sama mahasiswa, tapi dia banyak bertanya gitu ya. Saya pun bilang, hari ini kok saya nggak bisa konsentrasi gitu ya, kayak belum masuk pelajaran. Pas habis maghrib, antara maghrib sama Isya, di depan saya ada halaqah Quran. Ada satu syekh duduk, dikelilingi oleh siapa saja jemaah Masjid Nabawi yang mau datang, mereka duduk di halaqah itu, lalu semua store bacaan. Ini baca, ini baca, ini baca, dilurusin sama dia. Satu ayat, dua ayat. Saya bilang sama teman saya, kebetulan sahabat saya orang Indonesia, saya nggak usah sebut nama beliau. Saya bilang, saya mau hadir di sini nih. Saya mau duduk dulu, mau tenangkan diri, coba dengarin Al-Quran. Dia bilang, Khalid, tapi belum selesai baca ini. Karena saya sama-sama belajar. Bilang, tunggu sebentar. Saya mau, pokoknya maghrib Isya saya nggak mau baca buku, saya mau duduk di situ. Subhanallah, saya duduk di situ. Halaqah Quran aja, cuma duduk, dengarin ayat-ayat yang sudah kami tahu lagi, dihafal gitu ya. Terus kemudian tiba giliran saya baca sampai selesai azan Isya. Subhanallah, habis Isya, keberkahan majlis Quran itu. Setelah habis Isya saya pulang ke kampus, cuma 1 jam saya baca, selesai semua ilmu itu. Udah bisa difahami. Jadi artinya selain kita istighfar kepada Allah, taubat, jangan bilang oh saya nggak ada dosa, enggak. Ya, kita mana tahu dosa-dosa kita masa lalu sudah diampuni Allah atau belum, gitu kan? Terus saja istighfar. Nabi mengatakan saya istighfar bertobat kepada Allah sehari sampai 100 kali gitu kan. Dan setiap ada kesempatan ibadah-ibadah jangan disia-siakan. Saya cuma hadir di halaqah Quran tadi, keberkahannya luar biasa. Bisa mendatangkan pemahaman itu. Itu luar biasa. Dan ini subhanallah sejalan dengan, ini pengalaman saya. Tapi yang motivasi saya itu adalah kisah Nabi Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah belajar dari gurunya namanya Imam Waqi. Imam Waqi ini ulama besar. Muridnya banyak. Imam Syafi'i mengatakan, karena setiap Imam Waqi kasih tugas, dia enggak hafal. Lalu dia mengatakan dalam syairnya masyhur, syaqautu ila Waqi su'a hifdhi. Saya keluhkan kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalan saya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi menyuruh saya tinggalkan dosa-dosa. Waktu itu Imam Syafi'i bingung, dosa apa yang dia buat? Padahal Imam Syafi'i ini lingkungannya sangat terjaga di sekitar dia. Maka Imam Waqi bilang, tinggalkan dosa-dosa. Wa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li 'asi. Dan dia memberitahukan kepadaku kalau ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak dikasih bagi orang pelaku dosa. Imam Syafi'i mulai introspeksi diri. Mulailah dia mengubah jalur jalan dia. Ini rumahnya menuju ke Imam Waqi. Tadinya ke sini diubah dari belakang karena ada lewatin pasar. Dia coba introspeksi diri sampai Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, setelah saya menjalankan wasiat Imam Waqi, kalau saya buka buku setengahnya saya tutup karena kalau saya buka saya hafal semua. Nah, jadi efek-efeknya ada sangat besar gitu ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus betul-betul memahami waswas syaitan, gangguan syaitan terbuka bagi ahli maksiat. Ya. Dan salah satu ulama salaf mengatakan, kalau syaitan itu melihat dirimu sibuk dengan ibadah, maka dia akan meninggalkanmu dan akan menggoda orang-orang yang lalai. Gitu ya. Jadi syaitan itu tidak akan bisa menggoda justru orang-orang yang makin dekat kepada Allah SWT. Karena tamengnya tadi kuat banget. Ya. Oleh karena itu termasuk kiat yang sangat penting untuk digaris bawahi, gitu ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana tentu penjelasan ulama tentang masalah jauhi dosa ini cukup banyak ya. Seperti misalnya perbanyak minta berdoa berlindung kepada Allah agar jauhkan dari dosa, jauhi lingkungan-lingkungan dan fasilitas yang bisa membuat dosa terbuka, gitu ya. Itu juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah meninggalkan dosa. Kemudian yang terakhir adalah memahami apa yang sedang dibaca. Ini juga salah satu kiat penting. Yang keempat ya, dalam masalah khusyuk ini. Terutama kita yang bukan orang Arab. Ya. Jadi Bapak Ibu usahakan iftitah atau istiftah, doa pembuka, itu ditahu artinya. Saya kalau minta sekarang Bapak Ibu maaf, bukan merendahkan. Sekarang coba Bapak Ibu baca wajhatu wajhilladzi, terjemahkan buat saya. Bisa nggak? Masalahnya itu, sudah berapa tahun Bapak Ibu sholat? Selama kita tidak ngerti apa yang kita baca, nggak bakal bisa khusyuk.
Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku mengarahkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi ini. Itu maknanya dalam banget itu. Allahumma ba'id baini wa baini, itu salah satu potongan-potongan yang lain. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dengan dosa-dosaku. Maksudnya yang pernah aku lakukan, jangan aku terjerumus lagi sebagaimana Engkau jauhkan timur dan barat. Itu kan maknanya dalam banget itu. Dan doa iftitah cukup banyak, ada 6-7 pilihan ya. Kurang lebih ini juga sudah pernah kita jelaskan dalam kitab sholat di beberapa kajian yang lain gitu ya. Nah, kita juga harus tahu Bapak Ibu sekalian, doa iftitahnya kita tahu makna 7 ayat surah Al-Fatihah. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladdallin. Minimal tahu terjemahannya. Mau lebih maksimal tahu tafsirnya, sebab turunnya ayat, gitu kan? Gitu-gitu ya. Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian juga sama doa ruku ya, Subhana rabbil azim. Misalnya kita tahu Maha Suci Allah yang Maha Agung, renungi maknanya. Maha Suci Allah yang Maha Agung, kita ulangi sampai 3 kali. Kalau Bapak Ibu bisa menambah ragam bacaan doa ruku, bagus banget. Kan ada Subhana rabbil azim, ada Subhana rabbil azim wa bihamdi, ada subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, ada subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azama, ada subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Itu banyak dan makna-maknanya dalam semua itu ya. Sami Allahu liman hamidah, tahu terjemahannya. Sami Allah, Allah telah mendengar, liman hamidah, siapa yang memujinya. Makanya kita bilang Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamd, puji-pujian untukmu. Mil as-samawat, sepenuh langit ini. Wa mil al-ard, sepenuh bumi. Wa mil ma syi'ta min syai'in badan, sepenuh yang kau inginkan ya Allah. Itu maknanya dalam-dalam semua itu ya. Sama sujud, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku maha tinggi. Kita tahu semua artinya ya. Itu ada doa juga pada saat sujud. Bapak Ibu sekalian, maknanya agung sekali. Allah malaka sajadtu, ya Allah kepadamu aku sujud. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, kepada aku menyerahkan diri. Sajada wajhi, telah sujud wajahku. Lilladzi khalaqahu wa sawwara, yang telah menciptakan dan membentuknya. Alis begini, mata begini, itu Allah yang membentuknya. Itu dalam sujud kita baca. Fatabarakallah ahsanul khaliqin, maha berkah Allah, sesempurna pencipta gitu ya. Itu diantaranya. Dulu diantara 2 sujud tadi, Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni, semua ini kita tahu artinya. Dan ingat, per item doa tahu kita sedang mengajukan permohonan kepada Allah. Jangan kayak orang kumur-kumur saja nih ya. Benar-benar harus betul-betul konsentrasi. Kalau mau bahas masalah khusyuk ya, betul-betul kita harus kita tahu kita sedang memohon kepada Allah. Wajburni, ya Allah penuhi kebutuhanku. Waghfirli, maafkan kesalahanku. Warhamni, kasihani aku. Itu luar biasa mana-mananya. Sampai nanti tahiyat ya, semuanya kita faham artinya. Ini kami sarankan minimal, kan ini bacaan terulang Bapak Ibu sekalian ya. Iftitah yang sama ya, Al-Fatihah sama, surah yang sering Bapak Ibu bacalah Al-Asr, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Masad, yang biasa kita baca saja. Kan berputar di situ-situ kan. Ada orang inna atina wal asr terus, yang penting cepat selesai gitu kan. Oke lah, minimal tahu artinya. Minimal tahu artinya. Jadi renungi maknanya. Jadi ayat Allah itu ditadabburi. Seperti itu. Sama juga dengan bacaan ruku, bacaan sujud kan terulang yang sama. Terulang yang sama. Sami Allah hamidah sama, syahid sama. Jadi mungkin awalnya saja kita agak berat, tapi kalau sudah mulai nanti lama-lama bisa. Nah, ini termasuk kiat khusyuk. Tapi percaya Bapak Ibu sekalian, selama Anda tidak ngerti apa yang Anda ucapkan, tidak bisa khusyuk. Gak bisa, susah khusyuk ya. Jadi ini perlu ini. Makanya kalau lihat Ramadan bagaimana Imam Haram sampai nangis, orang jemaah karena mereka ngerti artinya. Mereka tahu pesan ilahi, pesan Tuhan itu apa di situ. Allahu alam. Nah, ini gambarnya kurang lebih tentang bahasan kita. Semoga insya Allah bisa diambil manfaat. Baik, ini mungkin kita bisa bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.